senangnya hari ini, selamat pagi semuanya. Saya sedang berada di atas 20.000 kaki di atas permukaan laut. Awan sungguh cerah sekali. Waduh, bagaimana ini kabar pesawat 007 Delta India Alpha November. Break. Delta India Alpha November. Break. Halo. Break. 47 Mike Echo Tango Alpha. Yeah. Saya berada di ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut. Gimana keberadaan Anda? Wah, senang sekali nih. Saya bisa berada di atas dan saya lihat di bawah itu laut sangat cerah sekali. Ini awan juga cerah. Apakah begitu kamu juga? Saya berada di atas permukaan laut dan saya lihat sangat indah sekali. Sebentar saya akan turun. Kira-kira 20.000 kaki di atas permukaan laut. Oke. Karena saya akan mencari kampung doa. Oke. Karena hari ini hari Minggu, jadi kita akan melihat anak-anak sekolah minggu GPD Kopo Permai, apakah mereka beribadah sungguh-sungguh atau tidak. Betul? 007? Laksanakan. Oke. Come on. Wah, 007 kita sudah bisa melihat tuh di kampung doa. Tidak bisa lihat kamu? Betul. Aku melihat sudah terlihat sangat jelas kampung doa. Wow. Wah, itu lihat anak-anak. Banyak sekali anak-anak ya. Iya. Saya senang sekali mereka sedang menari dengan gembira memuji Tuhan. Iya. Betul. Itu sepertinya sangat bersukacita sekali. Iya. Puji Tuhan. Wow, harus jadi contoh ini kampung doa nih ya. Iya. Kita lanjut lagi yuk. Kita melihat apakah anak-anak juga yang lainnya di rumah-rumah mereka masih mereka semangat memuji Tuhan atau tidak. Come on, 007. 47 Meta. Oke. Echo Tango apa? Ya. Kita meluncur. Yuk. Siap. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Kami mau memuji Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Haleluya, amin. Yang I see waves, gimana gerakannya tuh? Wave. Sorry. Halo adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita mau ibadah. Apakah adik-adik udah siap semuanya? Kakak rasa udah siap. Ya kan Kak Meta? Oh, tentu ya kan dong. Kak Oke, kita akan mulai ibadah kali ini. Dan ibadah hari ini kita memperingati apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Ya, jadi persiapkan hati, persiapkan diri adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Come on. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. We will sing in peace. We will sing in harmony. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it Na 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 na. 47. Yeah. Mike Eho Tenggo apa? Oke. Apakah Anda melihat Nah. ini ada satu perkampungan nih? Kampung Pujian. Kampung Saya Pujian. melihat ada anak-anak yang menari. Ya. Saya juga melihat di situ. Wow, anak-anak keren sedang bersuka sekali, cita keren semuanya. sekali. Ya. Itu sedang bernyanyi. Jiro-jiro Wow. Seven itu sedang bernyanyi bukan menari. Yuk. Oh, nyanyi. Ya. Wah, soalnya jauh sekali sih. Wah, senang ya. Ya. Yuk, kita akan menuju perkampungan selanjutnya. Let's go. Adik-adik, lagu yang kedua ini kakak mau ajak adik-adik semuanya berdiri. Ayo berdiri Ayo semuanya. berdiri, Ya, yuk. berdiri ya. Ayo Oke. berdiri. Lagunya pasti adik-adik pernah mendengar dan kita pernah menyanyikannya. Ya, yuk dengan semangat. Nih, lihat gerakannya ya. Kita coba dulu. Ayo Kak Denny coba dulu yuk. Tep, 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 tep. Hap, 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 hap. Bisa? Sekali lagi. Kita coba lagi yuk. 1, 2, 3 yuk. Hap, 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 Are you ready? Come on. Ready. Ayo. Ya. Yuk adik-adik tepuk tangan yuk. Come on. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Hallelujah, give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day.
I pray. Hallelujah, give me all in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Siap-siap. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Hallelujah, give me all in my lamp. Keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. 1, 2, 3, come on! Adik-adik, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus, angkat tangannya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. But think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam, dalam, dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Cintaku dalam, 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 dalam sekali. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Aku tresno Yesus, jero, jero, jero banget. Tresnoku jero, 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 jero banget. Tresnoku jero, jero, jero banget. Tresnoku jero, jero, jero banget. Tresnoku jero, jero banget. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus, dia disalibkan, dia mati, bahkan dia bangkit. Dan dia hidup, dia naik ke surga untuk menebus kehidupan kita. Dia membawa darahnya kepada Allah Bapa supaya kita yang berdosa diselamatkan. Puji nama Tuhan, kita mau besarkan dia, kita mau agungkan dia. Sebab kau besar Tuhan, perbuatanmu ajaib, haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar,
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah menyembah dan memuji-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru yang akan membawakan firman Tuhan. Buka telinga dan hati kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo. Wow. 47. Cerah sekali Meta hari Eho ini. Tenggo apa? Sekarang saya berada di 10.000 kaki di atas permukaan laut tinggi dan saya sekali. melihat ada satu kampung lagi. Ya. Ini ada kampung Firman. Apakah Anda tahu siapa yang sedang bercerita atau melakukan kegiatan Sebentar itu? saya lihat dulu. Oh, itu Kak Ana ya? Kak Ana. Oh, wow. Luar biasa. Ya. Semangat sekali. Ya, itu anak-anak sedang mendengarkan tuh firman Tuhan tuh. Ya, betul. Oke. Ya, kita senang kali. Ayo kita lanjut perjalanan kita. Ayo. Let's go. Jira-jira sapaan, come on. Let's go. Yes. Ya. Hai adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini Kak Ana bisa bertemu dengan kalian semua. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum Kak Ana bercerita, ada beberapa hal yang ingin Kak Ana sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, ayo adik-adik, ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, duduk yang baik. Buka hatimu, buka pikiranmu, agar supaya firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu boleh tertanam di dalam hati kita. Bahkan boleh bertumbuh dan berbuah yang lebat. Oke? Lalu yang kedua ya. Nah, adik-adik, di akhir dari cerita Kak Ana hari ini, Kak Ana akan memberikan 3 pertanyaan. Pertanyaannya semuanya ada di dalam cerita hari ini. Ayo adik-adik didengarkan ceritanya dengan baik ya. Yang bisa menjawab dengan benar, yang bisa menjawab dengan cepat. Ya, dengan cepat sesuai dengan tayangan YouTube Sekolah Minggu GPDI Kopo Permai hari ini akan mendapatkan sesuatu. Asik ya. Oke, tidak berlama-lama. Mari kita akan saksikan terlebih dahulu video cerita Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka,
adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan cerita bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Cerita tadi diambil dari kitab Lukas, tapi sebetulnya di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan di Kisah Para Rasul, cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus ini diceritakan, ya, di dalam beberapa kitab ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini karena Dia sangat sayang kepada kita. Bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia mati di atas kayu salib, tetapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan kepada kita. Dosa-dosa kita diampuni. Tuhan Yesus sudah membayarnya dengan lunas ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Dan selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama berapa hari adik-adik? Ya, 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mereka tidak percaya, mereka takut, tapi puji Tuhan, ya. Dan mereka akhirnya percaya, dan mereka inilah murid-murid Tuhan Yesus inilah yang menjadi saksi di mana Tuhan Yesus
Dia mati, tetapi dia tidak mati selamanya. Tuhan Yesus bangkit, ya. Dan setelah 40 hari barulah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, ini yang kita mau pelajari bersama-sama pada hari ini, ya. Kedatangannya ke dalam dunia ini, kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, lalu kematiannya, ya, dia mati di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, ini sudah diberitahukan jauh sebelum peristiwa di mana benar-benar Tuhan Yesus mengalaminya, adik-adik, yaitu di dalam perjanjian lama lewat nabi-nabi, ya, di dalam kitab Mazmur juga di sana dikatakan, dinubuatkan bahwa Tuhan Yesus dia akan mati di atas kayu salib, tetapi dia tidak akan mati selamanya, dia akan bangkit dan setelah itu dia akan naik ke surga. Apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ini bukan cerita seperti komik-komik yang kalian baca, adik-adik, ya, atau cerita-cerita seperti yang ada di film-film yang kita lihat. Tidak, tetapi ini benar-benar terjadi, adik-adik. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah benar-benar Allah. Dia Allah, dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus setiap dosa kita. Dan dia sudah buktikan setiap nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama digenapi, adik-adik, di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Dia adalah benar-benar Allah dan dia sudah naik ke surga. Nah, sekarang hal yang kedua yang Kak Ana mau sampaikan berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ketika Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga, ada 2 orang malaikat Tuhan yang datang menemui para murid. Kak Ana bacakan ya, dari Kisah Para Rasul, Pasal 1, Kak Ana akan baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, adik-adik, hal yang kedua, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan bagi murid-murid Tuhan. Bukan saja untuk murid-murid, tetapi pesan ini juga untuk kita semua. Bukankah kita juga murid-muridnya Tuhan? Pesan apakah itu, adik-adik? Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Sekali lagi Kak Ana katakan, Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Puji Tuhan. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya? Nah, Kak Ana mau bacakan ayat firman Tuhan kembali dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab
Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, ini tujuan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kita di surga. Oh, senang sekali. Siapa yang mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga? Kalian mau? Kak Ana mau sekali. Adik-adik, ya. Di surga itu jauh lebih enak dari rumah kita yang ada di bumi ini, adik-adik. Di bumi ini banyak sekali dosa. Masih ada sakit penyakit. Masih ada kesusahan. Ada kesedihan, adik-adik. Tetapi di surga sana, ketika kita ke surga, semua itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada dosa, tidak ada kesusahan, tidak ada sakit penyakit, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita semua tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya nih sekarang, ya. Apakah kita sudah siap? Apakah adik-adik sudah siap ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya? Nah, kalau kita mau berpergian, adik-adik, tentunya kita perlu persiapan, ya. Kita bawa baju, kaos apa saja yang akan kita bawa. Kita bawa celana, ya, baju tidur mungkin, sepatu, sendal. Itu persiapan yang kita bawa. Atau apa lagi, ya? Nggak ketinggalan nih, makanan, ya. Bawa makanan, bekal dalam perjalanan. Nah, kita mempersiapkan itu semua. Nah, adik-adik, kita juga perlu mempersiapkan diri kita ketika kita, ya, sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Persiapan apa sih, Kak Ana? Ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, Tuhan Yesus mau kita sudah siap. Orang-orang yang siap, anak-anak Tuhan yang siap, murid-murid sekolah minggu yang siap, harus dalam keadaan yang bersih, keadaan yang suci, keadaan yang kudus, keadaan yang tidak ada dosa. Kak Ana, kalau gitu susah dong aku. Aku masih suka berdosa. Aku nggak siap, Kak Ana, ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput aku. Aku belum siap. Adik-adik, ingat, Tuhan Yesus sudah menanggung setiap dosa-dosa kita di atas kayu salib, adik-adik. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus itu. Ketika Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita, maka dosa-dosa kita diampuni. Tapi Kak Ana, aku masih suka melakukan dosa. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa aku, tapi kok aku masih suka melakukan dosa, Kak Ana. Nanti kalau Tuhan Yesus datang menjemput aku nanti tidak siap. Nah, adik-adik, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu di dalam hatimu, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mengerti kita. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita.
ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kuasanya bagi kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus akan menolong kita. Ketika kita berdosa, Roh Kudus akan memberitahu kita, "Hei, kamu sudah melanggar firman Tuhan ya. Kamu sudah tidak taat ya kepada firman Tuhan." Nah, adik-adik, ketika ada perasaan-perasaan seperti itu dari Roh Kudus. Dan tentunya pasti Roh Kudus juga akan memberitahu kita, "Ayo segera minta ampun, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus masih mengampuni dosa-dosamu." Segera lakukan adik-adik, ya, segera lakukan. Betul, kita masih bisa jatuh di dalam dosa, kita masih bisa melakukan dosa, tetapi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita. Ya, kalau Roh Kudus sudah bilang, jangan lakukan, ayo taat adik-adik. Ya, ayo taat. Tapi ketika kita tidak mampu, kita jatuh di dalam dosa, segeralah minta ampun. Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita, ayo segera lakukan. Ya, adik-adik, hari ini kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama, semua peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Yang pertama, lalu kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semua peristiwa itu sudah digenapi. Dan hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar Allah. Puji Tuhan. Lalu yang kedua yang kita pelajari hari ini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada pesan untuk kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kak Ane, kapan sih kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya? Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tetapi Tuhan Yesus sudah mengatakan dari firman Tuhan, lewat firman Tuhan, bahwa ada tanda-tanda yang Tuhan berikan untuk kedatangannya yang kedua kali. Tanda-tanda itu sudah mulai dinyatakan satu persatu adik-adik. Sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan menjemput kita. Sudah tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Ayo, jangan tunda-tunda lagi. Hidup benar, lakukan firman Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan adik-adik. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjemput kita, kita semua sudah siap. Amin. Puji Tuhan ya. Lalu yang ketiga yang kita pelajari pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, yang akan menuntun setiap langkah-langkah kita, akan memperingati ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Roh Kudus memperingati kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita. Tuhan, adik-adik, sebelum kita akhiri dengan doa, Kak Ana mau memberikan ayat hafalannya dari Matius pasal 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Ya, isinya aku huruf besar itu Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan.
Ini janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita berdoa. Nah, adik-adik sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kan? Adik-adik mendengarkan firman Tuhan bukan hanya mendengarkan saja, tapi biarlah menjadi rema dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan lupa ayat hafalannya dihafal ya. Dan jangan lupa juga untuk absen di channel YouTube kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau berikan di dalam kami mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kau memberkati guru-guru yang telah melayani kami, dan Kau juga yang terus menolong, kiranya setiap guru bisa diberikan hikmat untuk terus membawa kami ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kau juga menolong sekolah minggu GPD Kopo Permai, biar di masa pandemi ini ya Tuhan, Kau yang terus memberikan ide kreativitas kepada guru-guru agar guru-guru bisa lebih lagi membawa anak-anak untuk mendekat kepada Tuhan. Kau juga memberkati setiap anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap memiliki kerinduan untuk tetap bersekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, biarlah pandemi ini bisa cepat berlalu dan juga kami bisa kembali ke sekolah minggu. Kau yang memberkati kami di sepanjang minggu ini, di dalam sekolah kami, di dalam aktivitas kami. Kau yang memberkati kedua orang tua kami, pekerjaan usahanya. Kau memberi kesehatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye. Senang sekali. Gimana? Tadi kita bisa melihat anak-anak GPD Kopo Permai semuanya bersuka cita semangat, betul tidak? Saya pun sangat diberkati melihat mereka. Iya, saya senang. Kalau kita senang pasti Tuhan Yesus juga sangat senang. Pasti, sudah pasti. Ya, kita tetap selalu doakan saja mereka merasa ya, bersuka supaya cita. anak-anak tetap setiap minggu semangat dan Tuhan memberkati mereka. Amin. Amin. Nanti kita mau terbang kemana lagi nih? Kampung apa? Kampung apa ya? Katanya dengar-dengar mau ada retreat. Kita ke kampung retreat suatu saat. Oke. Ya. Quiz time.